Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang analisis lingkungan faktor eksternal dan internal. Kami beranggotakan Mayang NIM 3028, Febrina NIM 3043, dan Risma NIM 3059. Yang pertama, faktor-faktor yang relevan secara strategis di lingkungan makro perusahaan. Setiap perusahaan beroperasi secara luas. Lingkungan makro yang terdiri dari 6 komponen utama, yaitu yang pertama faktor politik, yang kedua kondisi ekonomi di lingkungan umum perusahaan, baik lokal, negara, regional, maupun seluruh dunia. Dan yang ketiga kekuatan sosial budaya. 4 faktor teknologi, 5 faktor lingkungan yang mengenai lingkungan alam, dan 6 kondisi hukum atau peraturan. Masing-masing komponen ini memiliki potensi untuk mempengaruhi industri yang lebih dekat dan lingkungan persaingan perusahaan, meskipun beberapa komponen cenderung memiliki pengaruh yang lebih penting daripada yang lain. Menilai industri perusahaan dan lingkungan kompetitif. Berpikir secara strategis tentang industri perusahaan dan lingkungan kompetitif memerlukan penggunaan beberapa konsep dan analitik yang tervalidasi dengan baik, termasuk kerangka 5 kekuatan, jaring nilai, kekuatan pendorong, kelompok strategis, analisis pesaing, dan faktor kunci keberhasilan. Penggunaan yang tepat dari alat analitik ini dapat memberi manajer pemahaman yang diperlukan untuk menyusun strategi yang sesuai dengan situasi perusahaan dalam lingkungan industri mereka. Yang selanjutnya adalah kerangka 5 kekuatan. Kita semua pastinya tahu bahwa setiap organisasi atau perusahaan dalam industri pasti menghadapi persaingan. Karakter dan kekuatan kompetitif yang beroperasi dalam suatu industri tidak akan pernah sama dari satu industri ke industri lainnya. Alat yang paling kuat dan banyak digunakan untuk mendiagnosis tekanan persaingan utama di pasar adalah kerangka 5 kekuatan. Menurut Michael Porter, ada 5 kekuatan persaingan utama yang paling mengancam kesinambungan suatu organisasi atau perusahaan dalam suatu industri dalam jangka panjang. Yang pertama ada kompetisi dari penjual saingan, kedua ada persaingan dari calon pendatang baru terhadap industri, ketiga ada persaingan dari produsen produk pengganti, yang keempat ada daya tawar pemasok, dan yang kelima ada daya tawar pembeli. Yang pertama adalah tekanan persaingan yang diciptakan oleh persaingan di antara penjual yang bersaing. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan rivalitas. Yang pertama adalah persaingan meningkat ketika permintaan membeli tumbuh lambat atau menurun. Ketika permintaan pembeli meningkat, pastinya sebagai penjual tidak perlu harus menarik pelanggan dari perusahaan pesaing. Namun akan berbeda halnya ketika permintaan pembeli itu tumbuh lambat atau menurun. Para penjual cenderung memberikan diskon besar-besaran, melakukan promosi penjualan, dan hal lain sebagainya. Yang kedua adalah persaingan meningkat karena menjadi lebih murah bagi pembeli untuk beralih merek. Jadi semakin murah bagi pembeli untuk mengalihkan pembelian mereka dari satu penjual ke penjual lainnya, maka akan semakin mudah bagi penjual untuk mencuri pelanggan dari pesaing. Namun akan berbeda halnya ketika biaya beralih merek itu lebih tinggi, maka pembeli kurang rentan terhadap peralihan merek. Yang selanjutnya adalah tekanan kompetitif terkait dengan ancaman pendatang baru. Pendatang baru dalam suatu industri mengancam posisi perusahaan saingan karena mereka akan bersaing sengit untuk pangsa pasar. Untuk mencegah pendatang baru, seberapa serius ancaman masuk di pasar tertentu tergantung pada 2 kelas faktor. Yang pertama adalah reaksi yang diharapkan dari perusahaan lama terhadap pendatang baru, dan yang kedua adalah apa yang dikenal sebagai hambatan untuk masuk. Ancaman masuk akan rendah dalam industri di mana perusahaan lama cenderung membalas pendatang baru dengan potongan harga yang tajam dan langkah lain yang dirancang untuk membuat masuknya itu tidak menguntungkan. Dan ancaman masuk juga rendah ketika hambatan masuk itu tinggi. Hambatan masuk bisa tinggi dalam kondisi sebagai berikut. Yang pertama adalah ada skala ekonomi yang cukup besar dalam produksi, distribusi, periklanan, atau aktivitas lainnya. Kedua adalah pelanggan memiliki preferensi merek yang kuat dan tingkat loyalitas yang tinggi kepada penjual. Yang ketiga adalah ada efek jaringan yang kuat dalam permintaan pelanggan. Yang keempat adalah persyaratan modal tinggi. Yang kelima adalah ada kesulitan dalam membangun jaringan distributor atau dealer atau dalam mengamankan ruang yang memadai di rak pengecer. Kemudian ada kebijakan regulasi yang membatasi, dan kemudian ada kebijakan perdagangan yang membatasi. Kemudian yang ketiga adalah tekanan persaingan dari penjual produk pengganti. Tekanan persaingan lebih kuat ketika yang pertama, pengganti yang baik sudah tersedia dan harganya menarik.
Kehadiran pengganti yang tersedia dengan harga yang menarik menciptakan tekanan persaingan dengan menempatkan batas atas harga yang dapat dikenakan oleh anggota industri tanpa risiko erosi penjualan. Plafon harga ini pada saat yang sama membatasi keuntungan yang dapat diperoleh anggota industri kecuali mereka menemukan cara untuk memotong biaya. Yang kedua adalah pembeli melihat penggantinya sebagai sebanding atau lebih baik dalam hal kualitas, kinerja, dan atribut relevan lainnya. Ketersediaan pengganti pasti mengundang pelanggan untuk membandingkan kinerja, fitur, kemudahan penggunaan, dan atribut lain selain harga. Kemudian yang ketiga, biaya yang dikeluarkan pembeli untuk beralih ke produk pengganti jauh lebih rendah. Biaya peralihan yang rendah memudahkan penjual barang pengganti yang menarik untuk memikat pembeli ke penawaran mereka. Biaya peralihan yang tinggi menghalangi pembeli untuk membeli produk pengganti. Yang keempat adalah tekanan persaingan yang berasal dari daya tawar pemasok. Kekuatan pemasok akan lebih kuat ketika yang pertama, permintaan akan produk pemasok tinggi dan pasokan produk terbatas. Yang kedua adalah pemasok memberikan input yang berbeda yang meningkatkan kinerja produk industri. Yang ketiga adalah sulit atau mahal bagi anggota industri untuk mengalihkan pembelian mereka dari satu pemasok ke pemasok lainnya. Yang keempat adalah industri pemasok didominasi oleh beberapa perusahaan besar dan lebih terkonsentrasi daripada industri tempat mereka menjual. Yang kelima adalah anggota industri tidak mampu mengintegrasikan mundur ke barang-barang manufaktur sendiri yang telah mereka beli dari pemasok. Yang keenam adalah pemasok menyediakan item yang menyumbang tidak lebih dari sebagian kecil dari biaya produk industri. Yang ketujuh adalah pengganti yang baik tidak tersedia untuk produk pemasok. Kemudian yang kedelapan adalah anggota industri bukanlah pelanggan utama pemasok. Kemudian yang kelima adalah tekanan persaingan yang berasal dari daya tawar pembeli dan sensitivitas harga. Kemampuan pembeli untuk memberikan tekanan kompetitif yang kuat pada anggota industri bergantung pada yang pertama, sejauh mana pembeli memiliki daya tawar, dan yang kedua, sejauh mana pembeli peka terhadap harga. Daya tawar pembeli lebih kuat ketika yang pertama, permintaan pembeli lemah dalam kaitannya dengan pasokan industri. Yang kedua, produk industri terstandarisasi atau tidak terdefinisi. Yang ketiga, biaya pembeli untuk beralih ke produk bersaing rendah. Yang keempat, pembeli besar dan jumlahnya sedikit relatif terhadap jumlah penjual industri. Yang kelima, pembeli menimbulkan ancaman yang dapat dipercaya untuk mengintegrasikan mundur ke dalam bisnis penjual. Yang keenam, pembeli mengetahui dengan baik tentang kualitas, harga, dan biaya penjual. Yang ketujuh, pembeli memiliki kemampuan untuk menunda pembelian. Pembeli peka terhadap harga dan meningkatkan tekanan pesaing ketika yang pertama, pembeli mendapatkan keuntungan rendah atau pendapatan rendah. Kemudian yang kedua, produk mewakili bagian yang signifikan dari pembelian mereka. Komplementer dan value net. Interaksi di antara pelaku industri tidak hanya bersifat kompetitif. Beberapa memiliki potensi untuk menjadi kooperatif, seperti yang ditunjukkan oleh kerangka jaring nilai. Seperti kerangka 5 kekuatan, jaring nilai mencakup analisis pembeli, pemasok, dan substitutor. Namun terdapat beberapa perbedaan hal penting. Yang pertama yaitu analisis berfokus pada interaksi pelaku industri dengan perusahaan tertentu. Kedua, kategori pesaing didefinisikan untuk mencakup tidak hanya pesaing langsung perusahaan, fokus atau saingan industri, tetapi juga penjual produk, pengganti, dan pendatang potensial. Ketiga, kerangka jaring nilai memperkenalkan kategori baru peserta industri yang tidak ditemukan dalam kerangka 5 kekuatan, yaitu pelengkap. Pelengkap adalah produsen untuk produk komplementer, yaitu produk yang meningkatkan nilai produk perusahaan fokus ketika digunakan bersama. Yang selanjutnya, dinamika industri dan kekuatan mengemudi perubahan. Analisis driving force memiliki 3 langkah. Yang pertama, mengidentifikasi apa yang menjadi driving force. 2. Menilai apakah penggerak perubahan secara keseluruhan bertindak untuk membuat industri lebih atau kurang menarik. Dan yang ketiga, menentukan perubahan strategi apa yang diperlukan untuk mempersiapkan dampak kekuatan pendorong. Mengidentifikasi kekuatan yang menggerakkan perubahan industri. Banyak perkembangan dapat mempengaruhi industri cukup kuat untuk memenuhi syarat sebagai kekuatan pendorong. Beberapa pendorong perubahan bersifat unik dan spesifik untuk situasi industri tertentu. Berikut pendorong perubahan industri yang paling umum. Yang pertama, perubahan tingkat pertumbuhan industri jangka panjang.
kedua, meningkatnya globalisasi. 3. Muncul kemampuan dan aplikasi internet baru. 4. Pergeseran dalam demografi pembeli. 5. Inovasi produk dan pemasaran. Dan 6. Pengurangan ketidakpastian dan risiko bisnis. Menilai dampak kekuatan yang menggerakkan perubahan industri. Selanjutnya, dalam analisis kekuatan pendorong adalah menentukan apakah pendorong perubahan yang ada secara keseluruhan bertindak untuk membuat lingkungan industri menjadi lebih atau kurang menarik. Untuk memahami dampak kolektif dari kekuatan pendorong, perlu melihat kemungkinan efek dari masing-masing faktor secara terpisah. Karena kekuatan pendorong mungkin tidak semuanya mendorong perubahan ke arah yang sama. Misalnya, satu kekuatan pendorong mungkin bertindak untuk memacu permintaan akan produk industri, sementara yang lain bekerja untuk membatasi permintaan. Apakah efek bersih pada permintaan industri naik atau turun bergantung pada penggerak perubahan mana yang paling kuat. Selanjutnya, menyesuaikan strategi untuk mempersiapkan dampak kekuatan pendorong. Langkah ketiga dalam analisis strategi dinamika industri, di mana hasil nyata untuk pembuatan strategi datang adalah bagi para manajer untuk menarik beberapa kesimpulan tentang penyesuaian strategi apa yang diperlukan untuk menghadapi dampak dari kekuatan pendorong. Tetapi mengambil jenis tindakan yang tepat untuk mempersiapkan industri dan perubahan kompetitif yang dilakukan oleh kekuatan pendorong, pertama-tama membutuhkan diagnosis yang akurat tentang kekuatan yang mendorong perubahan industri dan dampak kekuatan ini terhadap lingkungan industri dan bisnis perusahaan. Jadi analisis kekuatan pendorong bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Itu memiliki nilai praktis dan dasar untuk tugas berpikir secara strategis tentang kemana arah industri dan bagaimana mempersiapkan perubahan di masa depan. Analisis kelompok strategis. Pemetaan kelompok strategis merupakan teknik untuk menampilkan pasar yang berbeda atau posisi kompetitif yang ditempati oleh perusahaan pesaing dalam industri. Yaitu contohnya perusahaan biasanya menjual barang itu dengan harga atau kualitas yang berbeda, varian yang berbeda, dan lokasi penjualan yang berbeda. Itu semua bisa mempengaruhi dan kita bisa memahami atau menilai mana perusahaan yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah, yang merupakan bagian integral dari analisis struktur persaingan industri. Perusahaan dalam kelompok strategis yang sama adalah saingan terdekat. Maksudnya saingan terdekat adalah adanya grup yang berdekatan, atau seringkali perusahaan dalam berkelompok itu strategis yang berjauhan sangat sulit untuk bersaing. Nah, hal kedua yang bisa diperoleh dari pemetaan kelompok strategis adalah tidak semua posisi di peta sama-sama menarik. Ada dua alasan yang menjelaskan beberapa posisi bisa lebih menarik daripada yang lain. Yang pertama, tekanan kompetitif yang berlaku dari 5 kekuatan industri dapat menyebabkan potensi keuntungan dari kelompok strategis yang berbeda dan bervariasi. Contohnya adalah prospek laba perusahaan dalam kelompok strategis yang berbeda dapat bervariasi dari baik hingga yang buruk, karena tingkat persaingan yang berbeda dalam kelompok strategis dan perbedaan derajat kekuatan tawar-menawar antara pemasok atau pelanggan ataupun dari kelompok ke kelompok. Yang kedua, ada kekuatan pendorong industri mungkin menyukai beberapa kelompok strategis dan merugikan yang lain. Ini contohnya ada kekuatan pendorong industri dapat meningkatkan prospek bisnis untuk beberapa kelompok strategis dan berdampak negatif terhadap prospek bisnis orang lain. Dalam industri berita, misalnya nih, layanan berita internet dan jaringan berita kabel semakin berkembang dengan mengorbankan surat kabar dan jaringan karena perubahan teknologi dan gaya hidup sosial yang berubah. Perusahaan dalam kelompok strategis yang terkena dampak negatif oleh kekuatan pendorong mungkin mencoba untuk beralih ke posisi yang lebih menguntungkan. Jika perusahaan tertentu diketahui mencoba mengubah posisi kompetitif mereka, dengan hal ini menunjukkan arah yang ditargetkan, membantu memperjelaskan gambaran manuver kompetitif di antara para pesaing. Analisis pesaing. Di sini ada gambar kerangka analisis pesaing, yaitu ada tujuan, sumber daya dan kemampuan,
asumsi, strategi saat ini. Ini menurut Michael Porter, kerangka analisis pesaing menunjuk keempat indikator, kemungkinan gerakan strategis dan gerakan balasan lawan. Ini termasuk saingan strategis, tujuan, sumber daya kemampuan saat ini, dan asumsi saat ini. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar, sebuah profil strategis dari saingan yang memberikan petunjuk bagus untuk kecenderungan perilakunya dapat dibangun dengan mendirikan saingan di sepanjang 4 dimensi ini. Yang pertama ada tujuan. Nah, penilaian tujuan saingan harus mencukup. Tidak hanya tujuan kinerja keuangannya, tetapi juga tujuan strategisnya, seperti yang menyangkut pasar. Yang lebih penting adalah mempertimbangkan sejauh mana saingan memenuhi tujuan ini dan apakah berada di bawah tekanan untuk meningkat. Kedua ada sumber daya dan kemampuan. Nah, gerakan strategis dan gerakan balasan lawan diaktifkan dan dibatasi oleh serangkaian sumber daya dan kemampuan yang dimiliki lawan. Dengan demikian, sumber daya dan kemampuan saingan dan upaya untuk mendapatkan sumber daya kemampuan baru berfungsi sebagai sinyal kuat untuk tindakan strategis di masa depan atau reaksi terhadap langkah perusahaan. Yang ketiga, asumsi. Bagaimana manajer puncak saingan berpikir tentang situasi strategis mereka dapat berdampak besar pada perilaku saingan. Contohnya, bank yang percaya bahwa mereka terlalu besar untuk gagal. Mungkin mengambil lebih banyak resiko daripada kehati-hatian finansial. Menilai asumsi saingan memerlukan pertimbangan atau mempertimbangkan asumsi tentang dirinya sendiri serta tentang industri yang diikutinya. Terus ada yang terakhir, ada strategi saat ini. Untuk berhasil memprediksi langkah pesaing selanjutnya adalah ahli strategi perusahaan perlu memiliki pemahaman yang baik tentang strategi masing-masing pesaing saat ini. Sebagai indikator, pola perilaku dan pilihan strategi terbaiknya. Pertanyaan yang perlu dipertimbangkan meliputi bagaimana posisi pesaing di pasar. Untuk apa sih dasar keunggulan kompetitif? Jenis apa yang dilakukan dalam sebagai indikator lintasan pertumbuhannya? Faktor kunci keberhasilan. Faktor kunci keberhasilan bervariasi dari satu industri ke industri lain dan bahkan dari waktu ke waktu dalam industri yang sama. Mengapa begitu? Karena perubahan pendorong dan kondisi persaingan berubah. Namun terlepas dari keadaannya, faktor kunci keberhasilan industri atau KSFS adalah elemen strategi tertentu, atribut produk, pendekatan operasional, sumber daya, dan kemampuan kompetitif yang harus dimiliki semua anggota industri untuk bertahan dan makmur di industri. Untuk industri apapun, mereka dapat disimpulkan dengan menjawab 3 pertanyaan dasar. Yang pertama ada, atas dasar apa pembeli produk industri memilih di antara merek-merek penjual yang bersaing? Artinya, atribut produk dan karakteristik layanan apa yang penting? Yang kedua ada sumber daya dan kemampuan kompetitif apa yang harus dimiliki perusahaan agar berhasil secara kompetitif. Nah, mengingat sifat persaingan kompetitif yang berlaku di pasar, sumber daya dan kemampuan kompetitif apa yang harus dimiliki perusahaan agar berhasil secara kompetitif. Yang ketiga, kekurangan apa yang hampir pasti menempatkan perusahaan pada kerugian kompetitif yang signifikan. Nah, mendiagnosa KFS industri dengan benar juga meningkatkan peluang perusahaan untuk menyusun strategi yang baik. Faktor kunci keberhasilan suatu industri menunjukkan pada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh setiap perusahaan dalam industri untuk mempertahankan pelanggan dan mengatasi persaingan. Jika strategi perusahaan tidak dapat menghasilkan faktor-faktor kunci keberhasilan industrinya, kecil kemungkinannya untuk memperoleh keuntungan yang cukup untuk tetap menjadi bisnis yang layak.
Prospek industri untuk profitabilitas. Faktor-faktor penting yang menjadi dasar kesimpulan meliputi: yang pertama, ada bagaimana perusahaan dipengaruhi oleh keadaan lingkungan makro. Yang kedua, apakah kekuatan kompetitif yang kuat menekan profitabilitas industri ke tingkat di bawah standar. Ketiga, apakah kehadiran pelengkap dan kemungkinan tindakan kooperatif meningkatkan proses perusahaan? Yang keempat, apakah profitabilitas industri dapat dipengaruhi secara menguntungkan atau tidak menguntungkan oleh kekuatan pendorong yang ada? Yang kelima, apakah perusahaan menepati posisi pasar yang lebih kuat daripada pesaing? Yang keenam, apakah kemungkinan akan berubah selama interaksi kompetitif? Yang terakhir ada seberapa baik strategi perusahaan menghasilkan faktor kunci keberhasilan industri. Nah, ketika sebuah perusahaan memutuskan bahwa suatu industri secara fundamental menarik dan menghadirkan peluang yang baik, alasan yang kuat dapat dibuat bahwa ia harus berinvestasi secara agresif untuk menangkap peluang yang dilihat dan untuk meningkatkan posisi kompetitif jangka panjangnya dalam bisnis tersebut. Ketika pesaing yang kuat menyimpulkan bahwa suatu industri menjadi kurang menarik, ia mungkin memilih untuk mempertahankan posisinya saat ini. Berinvestasi dengan hati-hati jika ada dan mencari peluang di industri lainnya. Perusahaan yang lemah secara kompetitif dalam industri yang tidak menarik mungkin melihat opsi terbaiknya sebagai menemukan pembeli, mungkin saingan, untuk mengakuisisi bisnisnya. Thank you. Thanks for watching.